Halo teman-teman, bertemu lagi di kelas ekonomi. Kali ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Pengertian dari permintaan uang di sini adalah sejumlah uang yang ingin dipegang sebagai harta tunai, atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Berdasarkan teori permintaan uang atau money demand dibagi menjadi dua, yaitu teori uang Keynes dan teori kuantitas uang klasik. Teori permintaan uang Keynes di sini menitik beratkan pada motif seseorang dalam memegang uang. Motif yang pertama adalah motif transaksi. Di sini dimaksudkan seseorang memegang uang dengan tujuan untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Di sini dicontohkan, misalnya kita sengaja membawa uang karena kita bermaksud atau bertujuan untuk membeli suatu barang yang kita butuhkan. Motif yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Di sini seseorang memegang uang dengan tujuan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Bisa mencontohkan pada saat Mem berangkat kerja, Mem membawa uang dengan tujuan berjaga-jaga. Misalnya jika di jalan terjadi ban bocor dan lain sebagainya. Jadi di sini termasuk dalam motif berjaga-jaga. Biasanya seseorang melakukan kegiatan menabung untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Motif yang ketiga adalah motif spekulasi. Seseorang di sini memiliki tujuan atau motif memegang uang atau menyimpan uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Misalnya, seseorang melakukan pembelian saham atau berinvestasi dengan tujuan bahwa suatu saat nanti, pada saat harga saham naik, dia bisa mendapatkan keuntungan di sana dari uang yang dia miliki. Teori kuantitas uang klasik di sini dikemukakan oleh dua orang ahli. Persamaan teori kuantitas uang klasik dapat digambarkan dalam satu rumus, yaitu M kali V sama dengan P kali T. Di sini dinyatakan bahwa M merupakan money, yaitu jumlah uang yang beredar, V merupakan velocity, kecepatan peredaran uang yang terjadi, dan di sini P adalah price atau tingkat harga barang, dan T merupakan transaction atau jumlah transaksi barang atau jasa, atau sering dikenal dengan jumlah barang atau jasa. Nah, di sini dicontohkan dalam sebuah soal. Di Surabaya jumlah uang yang beredar sebesar 25 juta. Kecepatan peredaran uang sebanyak 10 kali. Apabila harga di pasar sebesar 50.000 per unit, berapakah jumlah barang yang dijual di pasar? Di sini kita bisa lakukan analisis dengan menuliskan diketahui di sini uang yang beredar adalah M sebesar 25 juta, V sebesar 10, dan P atau harga sebesar 50.000 rupiah. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah jumlah barang yang dijual di pasar, yaitu T. Maka dari pertanyaan ini dan data yang kita punya, kita bisa menjawab dengan menerapkan rumus M kali V sama dengan P kali T, hingga hasilnya kita dapatkan T sebesar 5.000. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang yang pertama adalah tingkat kekayaan masyarakat. Saat tingkat kekayaan masyarakat meningkat, maka di sini mendorong permintaan uang juga bertambah. Faktor yang berikutnya adalah tersedianya fasilitas kredit. Saat fasilitas kredit yang diberikan oleh pemerintah melalui bank dipermudah, maka hal tersebut akan mendorong juga
naiknya tingkat permintaan uang. Sistem pembayaran yang berlaku hari-hari ini semakin dipermudah dengan adanya kartu kredit dan e-money, sehingga hal ini pun dapat mendorong terjadinya atau naiknya tingkat permintaan uang. Yang berikutnya adalah tentang kepastian tingkat pendapatan. Seseorang yang memiliki pendapatan tidak tetap, secara otomatis dia akan berusaha untuk mengurangi konsumsinya atau dalam keluarganya. Sedangkan masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, dia akan memiliki kepastian untuk menentukan jumlah pengeluaran yang dia lakukan, sehingga di sini dapat menyebabkan naiknya permintaan akan uang. Penawaran uang sendiri memiliki pengertian jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Uang dalam peredaran di sini dimaksudkan adalah seluruh jumlah mata uang yang sudah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas atau sering disebut dengan uang kartal. Sedangkan uang yang beredar adalah semua jenis uang yang beredar dalam perekonomian, baik itu uang kartal maupun uang giral yang ada di bank-bank secara umum. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran uang di sini adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini pemerintah bisa meningkatkan penawaran uang dengan melakukan politik diskonto, atau sebaliknya pemerintah juga bisa mengurangi jumlah uang yang ditawarkan melalui politik diskonto. Yang kedua, pemerintah bisa melakukan politik pasar terbuka, yaitu berkaitan dengan surat berharga. Yang ketiga, pemerintah bisa menaikkan cash ratio atau cadangan kas minimum bank dengan tujuan untuk mengurangi penawaran uang. Begitu juga dengan pemberlakuan kredit selektif. Di sini pemerintah memperketat syarat kredit sehingga pada dasarnya pemerintah sedang mengurangi penawaran uang kepada masyarakat. Jenis uang yang beredar di masyarakat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah M1. M1 di sini dimaksudkan adalah uang kartal, yaitu uang kertas dan uang logam, ditambah dengan uang giral atau cek, giro, kartu kredit yang diedarkan oleh bank-bank umum. Jenis uang yang kedua adalah M2, yaitu M1 plus uang kuasi. Uang kuasi di sini merupakan kekayaan yang mudah dicairkan, biasanya berupa tabungan. Itu yang dimaksud dengan uang kuasi. Kemudian jenis uang yang ketiga adalah M3. M3 di sini dimaksudkan adalah M2 plus deposito berjangka. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang di sini yang pertama adalah pendapatan. Dan yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah nilai tukar rupiah. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk menambah atau meningkatkan minat warga negara asing terhadap rupiah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan jumlah permintaan uang sama dengan jumlah penawaran uang. Permintaan uang yang datang dari masyarakat dan penawaran uang yang datang dari pemerintah diharapkan bisa sama atau stabil, dengan tujuan bahwa kita dapat menghindari yang namanya inflasi maupun deflasi dalam perekonomian kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Cukup sekian. Terima kasih.